Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan Kadetika, kita akan membahas proses terjadinya infeksi. Faktor agent. Agent ada sebagai faktor penyebab penyakit, berupa unsur hidup atau mati yang terdapat dalam jumlah yang berlebih atau kekurangan. Agen ini dengan unsur hidup meliputi virus, bakteri, jamur, parasit, protozoa, dan metazoa. Agen berupa unsur mati, yang pertama adalah fisika, sinar radioaktif, yang kedua kimia, karbonmonoksida, obat-obatan, pestisida, dan lain-lain, yang ketiga fisik, benturan atau tekanan. Nah, contoh dari fisika sinar radioaktif ini seperti sinar radiologi yang ada di rumah sakit ya, bisa pemeriksaan CT scan atau rongsen yang dilakukan pemeriksaan pada orang yang mengalami cedera. Selanjutnya faktor penjamu. Penjamu adalah keadaan manusia yang sedemikian rupa sehingga menjadi faktor resiko untuk terjadinya penyakit. Faktor ini disebut dengan intrinsik. Nah, kalau faktor penjamu dan agen dapat diumpamakan dengan tanah dan benih. Tubuhnya benih tergantung keadaan tanah yang dianalogikan dengan tubuhnya penyakit yang tergantung pada penjamu. Faktor penjamu yang merupakan faktor resiko timbulnya penyakit tersebut. Ya. Jadi kalau genetik ini adalah misalkan penyakit sickle cell, anemia, gangguan glukosa dan lainnya. Jadi kalau genetik ini kan juga dari keturunan. Ya, kalau biasanya kalau orang tua dari awal itu kita memiliki riwayat penyakit anemia, otomatis keturunannya juga akan mengalami riwayat penyakit anemia. Namun bisa dihindari dengan pola aktivitas atau kebiasaan hidup sehat yang kita lakukan. Selanjutnya umur. Misalkan usia lanjut memiliki resiko untuk terkena karsinoma dan lain-lain. Nah, biasanya kalau umur itu contohnya penyakit seperti asam urat, riwayat juga jantung kan. Penyakit-penyakit itu ada 3 tahap, ada menurun, menular, dan juga menahun. Terus kemudian yang ketiga jenis kelamin. Penyakit kelenjar gondok, kolesistis, diabetes mellitus, penyakit jantung dan hipertensi dan juga lain-lain. Kalau biasanya hipertensi ini kan tekanan darah tinggi. Ya biar kalau kita tidak ingin memiliki penyakit hipertensi, kita hindari makanan-makanan tinggi akan lemak dan juga tinggi akan kolesterol, harus dihindari. Keadaan fisiologis, kehamilan dan persalinan memudahkan terjadinya berbagai penyakit seperti keracunan, kehamilan, anemia, psikologis, dan pasca partum. Nah, kalau misalkan dikategorikan keadaan fisiologis itu masih keadaan lumrah, masih gejala umum dan bisa diatasi. Asalkan kita mau untuk menyembuhkan diri kita, ya rajin berolahraga, konsumsi obat, makan secara teratur seperti itu. Masih bisa dilakukan oleh kita sendiri atau sama dengan orang-orang medis di sekitar. Tapi kalau sudah keadaannya patologis, lebih baik dirujuk ke rumah sakit yang pelayanannya lebih dan penanganannya lebih baik dan lebih lengkap. Kekebalan, orang-orang tidak memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit akan mudah terserang penyakit. Ya, kalau biasanya bagaimana cara untuk memberikan kekebalan pada tubuh supaya kita tidak terhindar dari berbagai macam penyakit? Ya, seperti konsumsi kaya akan VC, buah ya. Terus juga banyak konsumsi minuman air putih, istirahat cukup, jangan capek-capek dan juga rajin berolahraga. Selanjutnya penyakit yang diderita sebelumnya. Misalkan reumatoid arthritis yang mudah kambuh.
Ya, kalau penyakit diderita sebelumnya itu kalau kita biasanya itu diajari kalau bagian pembuatan asuhan keperawatan ya. Biasanya itu bukan hanya penyakit ini saja, banyak sekali. Mungkin sebelumnya pasien tersebut setelah kita melakukan pengkajian hari ini sebelumnya pernah masuk rumah sakit. Itu tahun berapa, bulan berapa, masuk rumah sakit itu karena apa lah, kita harus tahu riwayat penyakit terdahulunya, mungkin karena diare atau mungkin karena hepatitis atau dan lain sebagainya. Sifat-sifat manusia, higien perorangan yang jelek akan mudah terserang penyakit infeksi. Biasanya pola hidup manusia itu sendiri kurang sehat, kurang jaga kebersihan, kurang konsumsi makanan-makanan bergizi. Faktor lingkungan. Lingkungan memiliki faktor ketiga sebagai penunjang terjadinya penyakit. Faktor ini disebut faktor intristik. Faktor lingkungan dapat berupa lingkungan fisik. Termasuk dalam lingkungan fisik antara lain geografik dan keadaan musim. Misalkan negara yang beriklim tropis memiliki pola penyakit yang berbeda dengan negara yang beriklim dingin dan subtropis. Ya. Jadi kalau misalkan lingkungan fisik, kalau orang yang biasa hidup di daratan rendah kan iklimnya itu tropis, suhu udaranya juga panas. Kemudian dia pergi ke daratan tinggi yang iklimnya dingin, itu otomatis suhu yang ada dalam tubuh kita itu juga menyesuaikan. Biasanya kalau orang rentan tidak kuat udara, biasanya kadang demam, masuk angin dan juga bisa menimbulkan influenza. Lingkungan biologis adalah semua makhluk hidup yang berasal di sekitar manusia, yaitu flora fauna, termasuk manusia, ada pohon-pohonan, bunga-bungaan, hewan-hewanan, ada gajah, harimau dan lain sebagainya, itu masuk dalam lingkungan biologis. Nah, lingkup sosial ekonomi. Dalam lingkungan sosial ekonomi terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, pekerjaan. Pekerjaan yang berhubungan dengan zat kimia akan mudah terkena penyakit akibat pemaparan terhadap zat-zat kimia yang ada. Apalagi tinggal di daerah lingkungan yang rentan sekali penyebaran limbah, seperti pabrik yang membuang limbah sembarangan, terus polusi udara seperti itu. Urbanisasi menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kepadatan penduduk dan timbulnya daerah kumuh. Lingkungan dengan kebersihan yang minim menunjang terjadinya berbagai macam penyakit infeksi. Ya, kalau intinya urbanisasi ini contohnya itu kalau kepadatan penduduk misalkan seperti tinggal di Rusunawa. Rusunawa itu biasanya lingkungannya kumuh, banyak sekali genang-genangan air yang tidak terawat, tidak ada pohon, otomatis menimbulkan, apalagi kalau sudah musim hujan itu bisa menimbulkan terjadinya demam berdarah. Masa tunas, periode inkubasi. Mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh manusia tidak segera menimbulkan gejala, melainkan membutuhkan tanggal waktu tertentu yang berbeda setiap mikroorganisme. Interval waktu antara penjamu orang terinfeksi dengan agen penyebab penyakit hingga adanya gejala tersebut disebut masa tunas. Ya. Jadi kalau sudah terdapat pada masa tuas ini, orang yang sudah penjamu ya, kita yang menerima suatu penyakit itu tergantung dari tingkat kekebalan tubuh kita. Kita bisa merespon nggak terjadinya masuknya penyakit, seperti tadi yang Bu Susan bilang. Kalau tubuh kita kebal, kita terhindar dari penyakit atau gejala infeksi lainnya, ya. Tapi kalau tubuh kita tidak bisa merespon, otomatis proses terjadinya infeksi suatu penyakit akan mudah masuk. Selanjutnya, setiap mikroorganisme memiliki masa tunas. Berbeda tergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, kecepatan berkembang biak. 2, jumlah mikroorganisme. 3, terapi. Maksudnya mikroorganisme. Dan juga 4, derajat kekebalan. Jadi, kalau untuk kecepatan berkembang biak ini tergantung dari bagaimana tubuh kita bisa menerima. Kalau tubuh kita kuat, susah menerima. Untuk jumlah mikroorganisme jumlah penyakit yang masuk. Ya,
Mikroorganisme itu hanya bisa dilihat melalui stetoskop. Bukan stetoskop, mikroskop ya. Terus selanjutnya tempat masuknya mikroorganisme bisa melalui udara, bisa melalui air dan juga cairan, dan juga derajat kekebalan. Ya, masing-masing manusia memiliki tingkat kekebalan yang berbeda tergantung kita bagaimana kita mau berpola hidup sehat.